Halo guys, kembali lagi ya bersama saya Bule di channel YouTube Pro Champion Sport, yaitu channel yang membahas seputar review raket badminton terbaru dan peralatan olahraga lainnya, khususnya yang ada di Pro Champion Sport. Kalau di toko yang lain saya tidak tahu. Oke, di video kali ini kita kedatangan dua raket legend yang bisa dibilang sudah cukup langka dan juga banyak dicari oleh para pecinta seri Nano Flare dari brand Yonex. Oke, langsung aja. Yang pertama ini di sini masih di dalam kantongnya semua teman-teman. Ini ya ada dua raket yang akan kita bahas di video kita kali ini. Yang pertama ini ada raket Nano Flare Limited Edition di tahun 2020. Ini dia. Nano Flare 700 Pro Limited Edition 2020 warna black gold. Dan yang kedua ada Yonex Nano Flare 700 Pro. Ini di tahun 2022 ya teman-teman ya. Ini dia Nano Flare 700 juga ya. Dan yang ini warnanya warna magenta ya. Jadi semi pink, ungu dan juga sedikit ada warna purple. Jadi kalau Yonex ini sebutnya warnanya magenta ya. Yang sempat juga menjadi salah satu raket paling laris di kelas speed raket. Dan ini yang Pro Limited Edition 2020 ya, yang black gold ini SP ya teman-teman ya. SP karena sih ada logo PBSI-nya. Seperti biasa SP itu adalah untuk area South Pacific ya. Nah, kemudian kalau yang warna merah atau warna magenta ini ya, Limited Edition tahun 2022 ini ya, ini adalah produksi JP ya teman-teman, karena di sini tidak ada logo PBSI-nya ya. Nah, yang menariknya kedua raket ini sama-sama mengusung raket yang memiliki karakter headlight atau yang kepalanya ringan, yang terkenal cepat dan juga nyaman untuk dimainkan. Tetapi untuk desainnya atau secara desainnya dan teknologi hingga nilai koleksi tentunya ada beberapa perbedaan yang menarik untuk kita bahas. Jadi sekali lagi buat teman-teman ya, pastikan tonton video ini sampai habis, jangan skip kalau ada iklannya, karena kita akan bahas lengkap semuanya dari raket ini. Dan raket ini nanti kita akan tarik menggunakan senar Yonex BG66 Ultimate JP. Penasaran senarnya? Ada di sebelah saya. Ini dia ya. Senar Ultimate JP tension seperti biasa, nanti kita akan coba tarik di angka 28 lbs. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke poin utamanya. Let's go. Pertama-tama kita akan bahas desain dari versi Limited Edition 2020. Kalau kita melihat tampilannya dari raket ini ya, langsung memberikan kesan premium dan juga eksklusif. Dominasi warna hitam dipadukan dengan warna accent gold metalik membuat tampilannya terlihat elegan dan juga mewah. Di bagian framenya hingga bagian shaftnya ini terdapat detail grafis berwarna gold yang tidak terlalu ramai, jadi kalem-kalem aja sehingga tetap terlihat clean namun juga terlihat sangat-sangat berkelas. Dan yang menariknya, penggunaan warna emas atau warna goldnya pada seri ini bukan emas yang terlalu terang atau yang terlalu ngejreng, melainkan lebih ke arah gold satin yang memberikan kesan luxury. Nah, kalau kita lihat dari jauh saja nih ya, raket ini sudah terlihat berbeda dibanding dengan seri Nano Flare yang lainnya. Dan karena ini adalah versi limited editionnya di tahun 2020, tentu memiliki daya tarik tersendiri bagi kolektor maupun pengguna yang ingin tampil beda di lapangan. Secara keseluruhan, desain black gold ini lebih cocok untuk pemain yang menyukai tampilan elegan, premium, dan juga timeless. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke bagian yang kedua, yaitu raket seri Nano Flare 700 Pro 2022 magenta warnanya. Sekarang kita beralih ya ke Nano Flare 700 Pro warna magenta. Ini dia, sudah saya pegang. Kalau versi limited tampil mewah dan kalem, maka untuk versi magentanya ini tampil jauh lebih agresif dan juga lebih sporty. Perpaduan warna magenta, merah, orange, dan juga hitam menciptakan kesan
cepat, modern, dan juga penuh energi. Grafis pada framenya ini sendiri terlihat lebih berani dengan efek percikan warna yang membuat raket ini terlihat lebih dinamis. Bahkan saat kita diam atau saat raket ini diam tidak bergerak seperti ini. Shaft merah magenta juga menjadi satu identitas utama raket ini. Ketika raket ini pertama kali dirilis ya teman-teman, banyak sekali pemain-pemain yang langsung tertarik karena warnanya ini sangat berbeda dibanding dengan raket-raket Yonex yang sebelumnya. Tidak heran kalau warna magenta ini sempat menjadi best sellernya dan cukup sulit dicari saat stok global mulai menipis. Nah, buat teman-teman, kalau kalian suka tampilan yang lebih sporty dan juga colok di lapangan, warna magenta ini jelas lebih menarik perhatian teman-teman kalian ketika kalian sedang bermain di lapangan. Oke, untuk desainnya sudah kita bahas, sekarang kita lihat isi dalemannya. Kira-kira teknologi apa aja sih yang membuat raket seri Nanoflare 700 Pro ini begitu populer dan masih banyak dicari sampai sekarang? Penasaran pastinya? Jangan skip ya. Kita kembali pada raket seri Nanoflare 700 Pro Limited Edition 2020 yang warna black gold ya. Yang pertama, kepalanya ini berbentuk isometrik, jadi menghasilkan sweet spot yang lebih luas sehingga pukulan tetap nyaman meskipun tidak tepat di tengah senar. Maksudnya itu kalau kalian mukulnya tidak pas di senar, sweet spotnya, pantulannya juga masih dapat atau juga masih enak. Kemudian ada High Modulus Graphite atau HM Graphite plus M40X plus juga HMG atau sekali lagi High Modulus Graphite. Itu adalah salah satu kombinasi material premium yang membuat raket tetap ringan, stabil, dan memiliki repulsion yang sangat-sangat baik. Headlight balance. Raket ini memiliki karakter kepala ringan, membuat ayunan itu terasa cepat dan juga terasa sangat responsif. 10 meter lebih panjang atau 10 meter longer, panjang raket ini sedikit lebih panjang untuk memberikan jangkauan yang lebih luas saat bermain ya. Jadi sedikit ya, 10 mili lebih panjang atau 1 cm lebih panjang itu adalah sekitar kurang lebih di angka 675 mili. Kalau raket-raket terdahulu standar itu adalah raketnya panjang 665 mili dari bagian end cap sampai dengan pada bagian ujung framenya. Super slim shaft, shaft yang sangat tipis atau shaft yang tipis ini membantu mengurangi hambatan udara sehingga swing terasa lebih cepat. Made in Jepang, diproduksi langsung di Jepang dengan standar kualitas premium yang pastinya dari Yonex. Limited Edition 2020 ini, nilai jual utama raket ini adalah statusnya sebagai versi Limited Edition yang saat ini sudah sangat sulit ditemukan. Pastinya juga kalau kalian cari di toko-toko ya, itu pasti sangat sulit ditemukan karena di Pro Champion Sport juga hanya ada segini aja, tidak ada lagi. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk yang Nanoflare 700 Pro 2022 Magenta. Sama seperti yang seri Black Gold-nya, ini kepalanya isometrik ya. Sweet spot lebih luas sehingga pukulan terasa lebih konsisten. Kemudian ada teknologi yang namanya itu Sonic Flare System, di mana teknologi ini adalah khas Nanoflare yang dirancang untuk menghasilkan repulsion tinggi dan kecepatan shuttle yang lebih baik. Bahannya di sini menggunakan High Modulus Graphite plus juga ada M40X-nya plus juga HMG ya, sama seperti yang warna black gold. Itu adalah salah satu material yang sangat premium yang menghasilkan kombinasi antara kecepatan dan juga stabilitas dan kenyamanan saat kalian bermain atau saat kalian menggunakan raket ini. Headlight balance membuat raket ini sangat lincah untuk bermain drive, defense, dan juga permainan-permainan cepat. Apalagi kalau kalian yang suka di depan, hobinya suka motong-motong bola. 10 mili lebih longgar ya, sama seperti yang seri Black Gold-nya juga ya, itu memberikan kecepatan pada ayunan kalian, refleksnya juga semakin cepat. Super slim shaft ini membantu raket membelah udara dengan lebih efisien saat swing. Jadi ini sangat berpengaruh teman-teman, shaftnya semakin kecil, semakin tipis shaft itu sangat penting sekali dalam swingnya.
Kemudian made in Jepang, menjamin kualitas produk ini dan finishingnya juga sangat-sangat kelas premium. Bestseller 2022, warna magenta ini sempat menjadi salah satu seri Nano Flare yang paling diminati dan juga banyak dicari oleh pemain-pemain badminton. Seperti kalian mungkin juga waktu itu sempat cari-cari raket ini, sangat-sangat laku atau sangat-sangat laris ya. Sekarang kita lihat build quality dan detail dari finishingnya. Kedua raket ini sama-sama diproduksi di Jepang, sehingga yang pastinya kualitas pengerjaannya juga memang sudah sangat rapi. Dimulai dari pengecetan, pemasangan grommetnya, kemudian hingga detail tulisan pada frame, terasa sangat presisi ya. Yang paling terasa adalah finishing doff atau matte yang digunakan pada kedua raket ini. Jadi finishing matte atau gold ini memberikan kesan atau nuansa premium sekaligus membantu mengurangi pantulan cahaya saat dimainkan di lapangan. Bagian sambungan framenya dan shaftnya juga terlihat sangat rapi tanpa adanya cat finishing yang mengganggu atau yang disebutnya T-joint ya. Jadi secara kualitas, material, dan pengerjaan dari kedua raket ini benar-benar menunjukkan standar tinggi dari raket made in Jepang. Kalau kita bicara build quality-nya, kedua raket ini sama-sama berada di level yang premium. Oke, sebelumnya juga kita sudah timbang raket ini untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Kita menggunakan mesin Yonex Precision Scan. Jadi bukan sekedar ditimbang menggunakan timbangan biasa, tapi jadi benar-benar menggunakan alat yang mampu membaca berat aktual raket secara presisi. Oke, di sini kita akan lihat berat aktual dari kedua raket ini, teman-teman ya. Ada balance point-nya, ada swing weight-nya, ada beratnya, kemudian ada balance point-nya, dan karakter asli masing-masing raket ini. Dari hasil timbangan didapat untuk dari hasil timbangan yang tadi udah kita sempat lakukan, teman-teman ya, menggunakan mesin Yonex Precision Scan. Oke, dari hasil timbangan didapat untuk raket seri Nano Flare 700 Pro Limited Edition 2020 ini, teman-teman, yang warnanya black gold ya. Beratnya itu ada di angka 84 gram. Kemudian BP-nya itu ada di angka 294 mili. Nah, sedangkan untuk raket seri Nano Flare 700 Pro 2022 ini magenta, beratnya itu ada di angka 85 gram, kemudian BP-nya ada di angka 297 mili. Artinya apa? Artinya memang raket ini sudah sesuai dengan spek yang tertulis pada raket ini ya. Jadi artinya memang untuk raket ini sudah sesuai dengan spek yang tertulis pada raket ini ya. Jadi dengan berat 84 sekali lagi, BP-nya 294, memang raket ini terasa raket buat tipe bermain speed ataupun buat bermain defense, karena statusnya raket ini adalah kepalanya ringan atau headlight ya. Nah, setelah kita melihat desain dari raket ini, juga spesifikasinya dan build quality-nya dari kedua raket ini, sekarang saatnya masuk ke proses penarikan senar. Dan supaya perbandingannya lebih adil ya teman-teman ya, kedua raket ini kita akan tarik menggunakan senar yang sama, yaitu apa? Senar Yonex BG66 Ultimate JP dengan tensionnya nanti di angka 28 lbs. Kenapa di sini saya memilih senar BG66 Ultimate? Karena senar ini ya teman-teman ya terkenal memiliki repulsionnya itu yang sangat tinggi, feel-nya yang responsif, serta suara pukulan yang nyaring dan enak didengar. Kombinasi BG66 Ultimate ini dengan seri Nano Flare juga cukup populer karena sama-sama menggunakan kecepatan dan juga kemudahan menghasilkan shuttlecock yang dapat melesat cepat. Di segmen ini kita akan melihat bagaimana sih kedua frame merespon proses penarikan pada tension 28 lbs, mulai dari kestabilan frame hingga hasil akhir setelah dipasang senar. Apakah ada perbedaan karakter yang terlihat setelah ditarik? Yuk langsung aja kita melakukan proses pemasangan senar.
buat teman-teman semua, tadi teman-teman udah sempat lihat ya proses apa ya, proses penarikan sedikit ya dari raket seri Nanoflare 700 yang warna magenta tahun 2022. Kemudian ada yang seri Black Gold-nya yang di edisi tahun 2020 ya. Jadi kalau kita bicara umurnya ya, ini umurnya 6 tahun sekarang 2006, ini umurnya 4 tahun ya di tahun 2026. Setelah selesai ditarik atau setelah kita melakukan proses penarikan senar tadi teman-teman ya, kita ulang lagi pengecekannya ya, kondisi framenya ya, kita lihat kondisi framenya dari kedua raket nih ya. Hasilnya untuk kedua raket ini tetap terlihat sangat rapi, tidak ada perubahan bentuk ketika awal tadi sebelum dipasang senar, dan ini juga setelah kita pasang senar ya. Jadi tidak ada perubahan bentuk bagian framenya. Jadi memang itulah yang diutamakan dalam proses penarikan. Kenapa kita gunakan sistemnya 4 simpul, tarikan BWF ya, itulah fungsinya untuk supaya tidak merubah kondisi bentuk bagian framenya. Jadi sebelum disenarin bentuknya seperti ini, setelah disenarin ya sama bentuknya seperti ini, jadi tidak ada perubahan. Itulah yang dinamakan bentuk kepala atau bentuk frame yang presisi. Sebelum dan sesudah itu tidak ada perbedaan. Untuk bentuk framenya sendiri di sini masih tetap terlihat simetris ya atau presisi. Grometnya juga terpasang terlihat sangat baik dan tidak ditemukannya adanya pergeseran atau distorsi pada area kepala raket ini teman-teman ya. Ini untuk kedua raket ya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa kualitas konstruksi frame ya yang memang sangat the best atau sangat baik sesuai dengan statusnya sebagai raket made in Japan. Jadi untuk kalian yang berencana menggunakan tension di kisaran angka 28 lbs, dua raket Nanoflare 700 Pro ini masih menunjukkan tingkat kestabilan frame yang sangat bagus atau yang sangat tinggi setelah proses penyenaran. Suaranya juga oke banget nih, nggak kaleng-kaleng suaranya. Oke teman-teman, segitu aja tentang spesifikasi dari dan teknologi dari raket kedua raket ini ya, raket seri Nanoflare 700 yang 2020 dan juga 2022 ini. Nah setelah ini kita akan bawa ke lapangan dan kami akan lakukan test drive untuk mengetahui apa? Yang pastinya untuk mengetahui feel saat bermain drive, kecepatan defense-nya, kemudahan melakukan net play-nya, buat power smash-nya seperti apa, dan kenyamanan overall saat rally. Oke buat teman, langsung aja yuk sekarang kita melakukan uji test drive. Sekarang saya mau meluncur dulu untuk ke lapangan ya, biar kita sama-sama mengetahui feel-nya seperti apa, dan endingnya kita tutup nanti di lapangan ya. Yuk. Oke teman-teman, sahabat Pro Champion Sport. Nah kali ini saya sudah berada di area lapangan badminton ya, dimana sebelumnya kan kita sudah mereview nih ya untuk kedua raket ini teman-teman. Ada raket seri Nanoflare 700 yang magenta versi tahun 2022, kemudian ada Nanoflare 700 ya yang limited edition di tahun 2020. Nah jadi di sini saya di lapangan ya, ingin melakukan uji test drive ya. Jadi kita udah tahu nih spesifikasi raket ya, dari kosmetiknya, kemudian teknologinya, kemudian build quality-nya ya kan. Kayaknya nggak lengkap juga kalau kita nggak lakukan uji test drive ya. Nah di lokasi lapangan ini ya, di sini saya ingin melakukan uji test drive raket ini ya kan. Jadi apakah raket ini juga masih enak digunakan ya di zaman sekarang ini ya, buat bermainnya itu feel-nya seperti apa ya, apakah cocok juga buat permainan ala-ala modern sekarang ya, apakah ada perbedaan feel dari kedua raket ini ya. Ada yang magenta, kemudian juga ada yang warna black gold. Yuk langsung aja, biar kalian penasaran, langsung aja kita lakukan uji test drive yuk.
Oke ya teman-teman, ketika saya gunakan untuk kedua raket ini nih, raket ini memang terasa feel-nya itu responsif ya, untuk flashing-flashingnya juga sangat terasa banget ya, kecepatannya, kecepatan refleks atau reaksi dari kedua raket ini. Nah, untuk perpindahannya sendiri antara dari forehand ke backhand itu terasa reaksi sangat ringan ya. Jadi akselerasinya itu, responnya itu jadi terasa memang lebih responsif ya. Di antara kita melakukan perpindahan dari posisi forehand ke backhandnya itu juga sangat-sangat enak banget ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk versi atau yang warna magentanya teman-teman ya, ini ketika saya melakukan kontak dengan shuttlecock ya, shuttlecock itu lepasnya itu dia lebih cepat ya. Ya, kemungkinan itu dengan adanya teknologi Sonic Fair System yang terdapat pada raket seri Nanofair 700 yang warna magenta ini ya. Jadi sekali lagi ya, teknologi Sonic Fair System itu ya, jadi saat bolanya itu koknya bersentuhan dengan senarnya ini, dia melesatnya itu jadi lebih cepat ya, lebih ringan ya. Nah, itu namanya teknologi Sonic Fair System. Nah, sedangkan untuk yang warna black gold ini ya, ini dia terasa lebih solid saat senar ini kontak dengan shuttlecocknya ya. Ini dia ini lebih solid ya teman-teman ya. Yang seri black goldnya ini untuk Nanofair 700-nya ya lebih solid ya. Ya, karena ini mungkin belum ada yang namanya teknologi Sonic Fair Systemnya, ini belum ada di sini teman-teman ya. Jadi untuk kedua raket ini buat teman-teman yang suka bermain drive speed itu memang sedikit berbeda ya untuk feel-nya. Jadi memang dibedakan untuk kedua raket ini ya. Ini ada teknologi Sonic Fair System, sedangkan ini belum ada teknologi Sonic Boom Systemnya, itu belum ada Sonic Fair Systemnya ya. Jadi yang ini terasa lebih ringan dan ini juga hanya terasa lebih solid ya ketika ini kontak langsung dengan shuttlecock. Oke, kemudian teman-teman ya, yang kedua ya, poin kedua ini saat kita melakukan atau saya tadi melakukan uji test drive dengan defense ya. Saat saya pakai untuk defense raket ini, karakter headlight-nya ini dari kedua raket ini emang benar-benar terasa ya teman-teman ya. Ini headlight-nya ya. Terus ketika menerima smash lawan, raket ini juga sangat mudah digerakkan ya, seperti ini, dan tidak terasa berat ya, jadi cukup stabil juga nih teman-teman ya untuk kedua raket ini. Kemudian untuk bermain block ya ataupun main lift bisa dilakukan dengan cepat tanpa perlu adanya tenaga yang sangat berlebihan nih teman-teman ya. Nah, buat pemain ganda mungkin ya, buat pemain ganda yang sering berada selalu dalam tekanan ya, untuk kedua raket ini sangat nyaman sekali karena memberikan handlingnya itu yang sangat baik ya. Jadi benar-benar nyaman untuk kalian yang bertipe apalagi yang suka bermain ganda ya. Contohnya untuk saat sekarang ini. Nah, kemudian poin yang ketiga, jadi ketika saya melakukan bermain netting, dimana untuk kedua raket ini ya, untuk melakukan netting itu juga sangat bagus juga dan juga sangat presisi sekali ya untuk kedua raket seri Nanofair ini ya. Kontrol shuttlecocknya juga dapat ya, buat kontrol bolanya untuk melakukan netting tipis juga. Sekali lagi untuk melakukan hal netting yaitu juga kita butuh feel atau gerakan tangan kita yang halus, yang smooth juga, biar ibaratnya netnya itu atau raketnya itu atau koknya itu dia selalu tipis di area netnya. Kemudian poin keempat ya, ketika saya untuk melakukan smash, memang untuk melakukan smash ini sangat berbeda dengan yang seri Astrock ya, dimana Astrock itu memang dia terasa sekali head heavy-nya ya. Nah, sedangkan kalau raket seri Nanofair ini memang untuk head heavy-nya itu memang nggak terlalu terasa ya. Namun untuk raket dengan versi headlight ini ya, untuk melakukan smash pun ini juga sudah yang terbaik yang didapatkan dari raket seri Nanofair 700 ini ya. Memang kita mesti tambah sentuhan tenaga atau power sedikit ya untuk melakukan smash biar ada powernya. Nah, justru yang saya suka dari kedua raket ini saat recovery-nya. Jadi saat kita melakukan smash ya, nah itu recovery untuk kita melakukan pukulan yang lainnya itu jadi sangat cepat ya. Karena kepalanya ringan, mungkin berbeda dengan yang seri Astrock. Begitu kita melakukan smash ya, itu gerakan agak lambat sedikit untuk melakukan recovery atau bertahan atau melakukan gerakan-gerakan yang lain. Tapi untuk raket seri Nanofair ini ya kan,
begitu smash kita powernya tambahin tenaga, cuman kita buat bermain apalagi perpindahan geraknya itu dia lebih cepat dan juga lebih stabil. Nih, ini dia kelebihan dari raket seri Nano Flare 700 ini. Oke, keunggulan utama dari raket seri Nano Flare ini adalah perpindahan atau perpindahan maneuverability-nya ya. Jadi perpindahan dari kita bermain serang ya, kemudian buat bermain speed itu ya, ini dia lebih unggul ya teman-teman. Karena apa ya, sekali lagi dengan head mic ya, jadi kita nggak ada masalah ya untuk melakukan smash ataupun dari smash ke bermain speed ya, itu terasa nyaman. Nah, inilah salah satu keunggulan dari raket seri Nano Flare. Nah, jadi sekali lagi ya, ini mungkin kebutuhan teman-teman semua yang tipe karakter itu yang suka bermain speed, defense ya, ini cukup membuat Anda nyaman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mengutamakan speed, mungkin karakter raket inilah yang kalian sukai atau yang kalian banyak sukai dari raket ini ya, khususnya buat teman-teman yang sukanya bermain speed ataupun buat bermain defense. Nah, oke, kita masuk ke bagian kesimpulan. Jadi setelah saya merasakan atau mencoba kedua raket ini ya secara langsung ya teman-teman di lapangan ya, saya bisa merasakan DNA. Kedua raket ini memiliki DNA yang sama, yaitu DNA-nya Nano Flare. DNA-nya Nano Flare yaitu apa? Cepat, ringan, dan juga responsif. Dan sangat nyaman juga dalam bermainan atau dalam permainan ganda. Namun kalau kita cari sedikit perbedaannya ya antara kedua raket ini, yang magenta dengan yang warna black gold ini, mungkin kalau yang magenta ini dia terasa feel-nya itu dia lebih cepat, reaksinya juga lebih solid ya, reaksinya lebih responsif juga ya. Ini mungkin karena adanya teknologi yaitu Sonic Flare System. Sedangkan tuh yang warna black gold ini yang tahun 2020 ini terasa lebih solid, impact-nya ketika berbenturan atau saat terkena shuttlecock di lapangan ya, jadi memang terasa lebih solid ya, karena sekali lagi ini belum ada teknologi namanya Sonic Flare System. Jadi kalau kita simpulkan dari kedua raket ini, yang warna magenta ini terasa lebih cepat, lebih responsif ya, lebih agresif juga. Sedangkan kalau yang seri black goldnya ini atau warna black goldnya ini lebih solid buat bermain dan juga nilai koleksinya yang limited edition di tahun 2020. Nah, jadi menurut saya untuk kesimpulan dari kedua raket ini ya, yang pertama raket ini cocok buat kalian pemain ganda ataupun buat pemain double. Kemudian pemain depan yang sangat aktif berburu untuk potong-potong bola-bola di depan net. Kemudian untuk pemain yang benar-benar mengandalkan pemain defense ataupun bermain speed. Nah, ini cocok buat pemain yang menyukai tipe bermain speed dan juga bermain responsif. Dan yang terakhir, buat kalian yang pengen ganti raket, yang tadinya menggunakan raket head heavy, pengen beralih ke yang head light, ya ini juga cocok banget nih buat teman-teman semua ya, raket seri Nano Flare. Namun ya sekali lagi, kalau emang teman-teman lebih cenderung bermain power ataupun bermain attack, ya mungkin Astrok adalah menjadi salah satu pilihan yang tepat buat tipe karakter seperti itu. Nah, oke, setelah kita melihat dari desain, teknologi, spesifikasi raket ini, ya mungkin raket seri Nano Flare ini adalah salah satu raket yang paling populer di Yonex untuk raket seri headlight-nya atau kepala ringannya. Dimana di sini Yonex menawarkan raket seri Nano Flare yang seri black gold ini adalah limited edition di tahun 2020 ya. Kemudian di sini ada yang tahun 2022-nya ya warna magenta, di mana sudah ada teknologi Sonic Flare Systemnya yang menjadi best seller di tahun 2022. Dan mungkin sayangnya untuk raket ini memang sudah tidak diproduksi lagi oleh Yonex, dan ketika pembuatan video ini memang raket ini hanya tersedia beberapa batang aja, nggak banyak ya di Pro Champion Sport. Jadi buat teman-teman semua, kalau kalian lagi mencari raket-raket yang limited edition ya, khususnya raket seri Nano Flare 700 ini yang original, made in Jepang ya. Jadi sekali lagi jangan dipikir terlalu lama ya, mungkin takutnya nanti kehabisan. Nah, mungkin seperti raket ini ya, kalau memang raket ini sudah habis ya, mungkin agak sulit banget untuk mencari lagi dengan raket yang sama ya, dengan performa yang sama, ini agak-agak susah. Nah, untuk teman-teman yang berminat dengan raket ini, teman-teman bisa langsung hubungi admin kita ya di Pro Champion Sport ya. Kita ada di Shopee, di Tokopedia ya,
ataupun di TikTok ya. Teman-teman bisa hubungi admin kita ya di semua marketplace kita yaitu Pro Champion Sport. Nah, sekali lagi kenapa teman-teman harus pilih di Pro Champion Sport? Apa? Karena Pro Champion Sport adalah pilihan sang juara ya. Oke, itu aja review kita kali ini tentang Rakasa Nanover 700.